tas motif terbaru dari bungkus kopi Luwak White Coffee dan Coklatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Baik, sesuai dengan janji saya ya untuk video sebelumnya, yaitu kita akan melanjutkan tutorial pembuatan motif yang sudah saya susunkan atau yang sudah saya rancang untuk karya yang terbuat dari bahan limbah daur ulang bungkus Coklatos dan juga Luwak White Coffee. Ya, jadi motifnya ini akan kita buat dua ya, dan ini akan kita buat setiap ujung zigzag dari setiap anyaman atau susunan dari anyamannya ini berjumlah 26 ujung zigzag ya. Dan susunannya itu di sini saya tambahkan. Ini adalah untuk susunan yang pertama, ini adalah susunan untuk bungkus kopi Luwak White Coffee ya, dan ini untuk motifnya ini di sini plain, warnanya putih semua. Dan ini untuk tutorial pembuatan dari anyaman yang sudah kita buat tadi, yaitu ini untuk anyaman yang pertama kita menggunakan bungkus dari Luwak White Coffee untuk motif yang putih. Dan untuk anyamannya kita menggunakan sistem atau metode anyaman zigzag full jahit, akan tetapi untuk yang barisan paling atas ini kita menggunakan anyaman zigzag yang model datar ya. Jadi untuk proses pembuatan ini seperti ini. Dan untuk jumlah nanti ada jumlahnya, ini ujungnya 26 zigzag ya, 26 ujung zigzag atau sekitar 52 bungkus. Dan untuk susunannya Anda bisa perhatikan seksama di video tersebut. Dan di sini kita akan melakukan proses penyatuan ya. Jadi pada setiap susunan anyaman akan kita buat ring ya. Jadi kita akan satukan. Dan ini untuk susunan ini jumlahnya harus 26 ujung zigzag ya. Jika tadi itu di contoh video saya mungkin ada lebih, jadi saya kurangi. Dan di sini akan kita ubah, untuk susunan awalnya kita akan susunkan ke bagian yang akhir seperti ini, agar ketika proses penyatuan anyaman ini lebih mempermudah dan nantinya akan lebih gampang ya untuk dijahit. Jadi seperti ini nantinya ya. Dan kita akan melakukan proses penyatuan. Jadi sebenarnya ini untuk proses penyatuan ini sama seperti anyaman atau susunan zigzag yang seperti biasa ya. Tetapi di sini mungkin ada sedikit berbeda karena anyaman yang bagian atasnya itu datar ya. Dan setelah itu Anda bisa menjahitnya ya. Kita akan mulai menyusun. Dan ini untuk anyaman yang berikut-berikutnya atau zigzag yang biasa kita satukan seperti biasa ya. Dan ini di sini akan kita urutkan. Ini adalah bagian yang paling utama.
Dan ini untuk mempermudah saya sisihkan seperti bentuk segi 4 ya, atau seperti ini ya bentuknya ya. Ini agar lebih mempermudah proses penyusunan ya. Jadi di sini untuk jumlah tadi sudah saya beritahu. Untuk ujungnya ini ada 26 ujung zigzag. Nah, lalu ini untuk anyaman susunan yang paling pertama. Ini adalah anyaman yang berwarna putih semuanya seperti ini, dan kita akan susunkan atau kita akan jahitkan ya. Ini untuk bagian pinggirnya nanti akan disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda untuk pembentukan tas yang akan dibuat ya. Di sini saya contohkan, misalkan untuk bagian pinggirnya itu kita ambil 3 sudut ya, sehingga nanti ketika proses penyusunan akan lebih mempermudah. Tetapi untuk model Anda bisa menyesuaikan dengan selera Anda ya. Ini untuk susunan yang kedua, ini di sini juga sama, ini juga putih ya motifnya, akan tetapi susunannya ini anyamannya zigzag semua ya. Jadi untuk bagian atas dan juga bawah ini zigzag semua. Lalu untuk susunan yang ketiga, nah di sini Anda perhatikan baik-baik ya untuk pembagian motif. Di sini saya memberikan jeda untuk bagian pinggir ya, sisi sebelah pinggir. Jadi jika tadi diawali untuk pembuatan motifnya di awal, Anda perhatikan, lalu kita akan lakukan anyaman kembali dengan menggunakan lipatan yang berwarna putih. Dan untuk susunannya Anda bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ada 7 ujung zigzag atau 14 lipatan, sehingga nanti akan bertemu kembali pada susunan awalnya ya, seperti ini. Anda perhatikan baik-baik ya, karena di sini nanti akan menentukan untuk bentuk tas yang akan dibentuk ya, seperti ini. Dan ini adalah jarak untuk bagian samping dari motif, karena pada susunan setiap motif itu kan berbeda ya. Jadi untuk ini adalah susunan yang ketiga ya, yang akan kita mulai untuk proses penyesuaian dari motif. Dan ini untuk yang keempat, untuk bagian sampingnya Anda juga bisa menghitung. Jadi di sini kita hanya bermain dengan menggunakan 3 lipatan, yaitu coklatos, lalu luwak white coffee yang bermotif biji kopi, dan yang terakhir adalah yang berwarna putih. Untuk bagian sela-sela atau spasi ya, Anda bisa menghitungnya. Nah, jadi ini dia, ini adalah bagian spasi atau di bagian pinggir ya. Ini adalah susunan yang kelima, Anda juga bisa perhatikan bagian ujungnya atau sela-sela bagian samping kanan kirinya. Jadi di sini akan terlihat. Nah, Anda bisa mempause video apabila Anda ingin membuatnya agar Anda lebih mudah untuk mencontohnya ya, seperti itu. Dan ini untuk susunan yang ke-6 ya. Ini di sini Anda bisa memulainya, dan ini untuk bagian biji kopinya ada 2 saja ya, bagian depan dan juga belakang. Untuk jeda atau bagian spasinya ini Anda bisa menghitung, ini kurang lebih sekitar 14 atau 13 ya. Nah, ini di sini nanti Anda hitung kembali. Untuk susunan yang ketujuh ini warnanya putih ya, atau plain. Lalu kita akan susunkan kembali seperti ini dan kita akan menjahitnya. Untuk proses menjahit ini Anda bisa menyaksikan di video-video tutorial dari koleksi channel Hafsah 91. Di situ ada banyak sekali untuk proses penyusunan atau penjahitan dari anyaman zigzag full jahit. Untuk benang saya menggunakan benang jeans atau Levi's dan warnanya saya menggunakan warna hitam ya. Tetapi jika Anda ingin menggunakan benang lain tidak masalah.
Yang penting kencang ya. Dan ini sudah dijahitkan, dan untuk bagian yang bermotif atau coklatosnya ini sedikit menggembung ya. Nah, ini untuk bagian bawah. Jadi saya akan ambil bagian pojok seperti ini. Jadi untuk susunan lebarnya ini saya ambil 2 zigzag ya, dan kita akan satukan bagian pojokannya seperti ini. Ini akan dijahit dengan jahitan yang agak kencang ya, tentunya agar nanti terbentuk bagian pojok. Jadi nanti untuk penambahan susunan lagi akan lebih mempermudah. Jadi dilakukan untuk penjahitan pojokan pada semua pojokan ya, baik kanan maupun kiri. Jika sudah, kita akan bersiap untuk membuat segi 4 pojok kanan dan juga kiri. Jadi untuk prosesnya ini seperti ini ya. Kita siapkan 4 lipatan. Buat 2 ya, agar nantinya kita jahitkan pada sisi pojok kanan dan juga kiri. Lalu kita akan jahitkan pada sisi pojok sebelah kiri dahulu ini ya. Dan jika sudah, nanti Anda bisa susulkan kembali untuk dijahitkan pada sebelah sisi kanannya. Iya, jadi di sini sudah saya jahitkan untuk pojokan sebelah kanan dan juga kiri, dan kita akan membuat bagian tengahnya. Ini untuk benang, hanya ini untuk tips ya. Jadi ketika Anda memindahkan jahitan, Anda bisa menyisakan benang dengan ukuran yang agak panjang, sehingga nanti ketika Anda ingin memulai menjahit kembali, Anda hanya tinggal menyatukan kembali sisa dari ujung benang tersebut. Lalu kita akan bersiap untuk membuat bagian anyaman zigzag kembali. Di sini untuk anyaman zigzag yang
akan kita gunakan untuk melengkapi bagian bawah dari tas tersebut. Jadi kita akan buat anyaman zigzag dengan model seperti ini, seperti yang sudah dicontohkan ya, seperti ini contohnya. Dan untuk jumlah di sini kurang lebih berjumlah 7 ujung zigzag. Iya, ini dia hasilnya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Untuk bagian pojoknya ini jangan dihitung ya, karena nanti akan kita lipat ke dalam ya. Anda bisa melipat atau menggunting dahulu, lalu diselipkan ke bagian dalam, dan nanti akan kita jahitkan pada bagian dasar ini untuk sebelah atas ya. Lalu kita akan jahitkan pada bagian sela-sela, menyeluruh pada bagian atas dan juga bawah dari sela-sela tersebut ya. Jadi ini untuk bagian ujungnya kita selipkan dahulu untuk mempermudah proses menjahit. Iya, nanti hasilnya akan seperti ini dan akan kita jahitkan. Ini dijahitkan atau disusunkan pada bagian ini ya, atau bagian bawah. Jadi ini bisa juga Anda jahitkan di sisi yang sebelahnya, tetapi Anda balik. Tetapi karena ini untuk posisinya sudah pas seperti ini, jadi bisa kita langsung jahitkan saja ya. Lalu untuk bagian yang atas, itu tadi kan masih ada bagian yang berlubang ya. Kita akan membuat anyaman tunggal ya. Jadi anyaman tunggal ini yang akan kita buat, motifnya nanti putih, dan untuk proses pembuatannya ini seperti ini ya. Buat sebanyak 8 keping. Iya, jadi di sini sudah dilengkapi semua bagian-bagiannya ya, dan sudah dijahitkan semua. Untuk bagian bawah sudah selesai. Lalu kita akan bersiap untuk membuat tali tas yang cantik. Tentunya di sini kita akan menggunakan lipatan yang sama, dan untuk posisi Anda bisa sesuaikan, dan ini Anda bisa mencontoh bagian yang sudah saya tunjuk di sini, dan kita akan selipkan bagian lipatan yang pertama dengan motif yang berwarna putih seperti ini ya. Ini kita susunkan saja seperti kita membuat anyaman zigzag pada umumnya ya. Jadi kita buat anyaman zigzag seperti ini hingga mencapai jumlah ujungnya itu adalah 16 ujung zigzag ya, atau kurang lebih 32 bungkus.
Jadi nanti akan ditempelkan pada bagian sisi sebelah kiri ya. Dan ini kita akan buat lagi anyaman zigzag, tetapi untuk penyusunannya ini berbeda ya. Bisa diperhatikan baik-baik, dan ini untuk jumlahnya ada 14 ujung zigzag. Nanti kalian akan selipkan pada bagian yang sudah saya tunjukkan di sini. Dan nanti posisinya harus sama persis sesuai dengan yang sudah saya contohkan ya. Karena nantinya akan kita jahit ya, dan dijahitkan sesuai dengan alur zigzag yang tertera di situ ya. Jadi untuk penjahitan ini nanti saya memang tidak terlalu detail ya menjelaskannya, tetapi Anda bisa cukup mengikuti arahan-arahan yang sudah saya contohkan di sini, agar intinya bagian yang sudah saya tunjukkan ini menyatu ya. Untuk bagian sisi kanan dan kiri ini sama ya, jadi nanti diusahakan Anda lebih bisa memperhatikan secara detail. Iya, jadi untuk posisi benang ini harus di bagian yang sudah saya tunjukkan ya. Jadi nanti akan kita jahitkan untuk bagian yang dalam atau sisi bagian dalam ya. Jadi nanti akan kita balik untuk lebih mempermudah proses pembuatannya. Ini saya zoom ya dan saya balik, tetapi mohon maaf apabila mungkin kurang begitu jelas. Tetapi ini untuk intinya setiap bagian ujung ini berselang-seling ya, sehingga nanti saling mengisi untuk bagian zigzagnya ya, seperti ini. Jadi nanti apabila Anda praktekkan, insya Allah nanti Anda akan mengetahuinya ya secara langsung, sehingga nanti penyusunannya ini tidak serumit dengan Anda melihat di video, tetapi nanti akan lebih mempermudahkan Anda ya ketika penyatuannya ini. Nanti akan lebih mudah tentunya ketika proses pembuatan dari tali tas yang akan kita buat di sini. Ini termasuk tali tas yang belum terlalu banyak yang memakai ya metode ini ya, karena masih sangat jarang dipakai. Kebanyakan lebih memakai tali yang sudah jadi ya, tetapi karena di sini saya lebih memfokuskan untuk pemanfaatan. Jadi alangkah baiknya kita mencoba ya untuk memanfaatkan limbah menjadi aksesoris tambahan dari tas tersebut ya. Iya, Anda sudah melanjutkan proses menjahitnya, dan mungkin jika sudah di posisi ini agak sedikit kesulitan ya, kita bisa membaliknya seperti ini ya, sampai nanti selesai di bagian ujung dan nanti akan kita balik lagi. Jadi Anda simak saja video berikut ini. Ini untuk bagian akhir, nanti benang diusahakan selesai di sini, sudah ditali mati dan sudah kita gunting ya. Dan di sini hasilnya sudah cukup terlihat rapi ya. Kita bisa balik, iya. Nah, untuk posisi bagian atas ini yang tadinya kita jahit di awal, ini nanti akan di bagian atas, dan yang dijahit terakhir itu nanti akan di posisi bagian bawah. Anda bisa merapihkannya ya, nanti agar tali tas tersebut terlihat lebih rapih dan juga lebih cantik.
Nah, jadi untuk hasil kurang lebih seperti ini ya. Nanti Anda bisa mencoba lagi untuk dipraktekkan pada tutorial yang tadi sudah saya jelaskan dan nanti akan dicoba untuk bagian pembuatan sisi tali berikutnya. Iya, ini dia hasilnya. Jadi kita sudah buat 2 tali di sini ya sebagai pelengkap dari pembuatan tas motif unik dari bungkus coklatos dan kopi luwak white coffee ya. Di sini untuk motifnya cukup cantik dan juga unik ya. Dan untuk bentuknya juga di sini tasnya menggelembung sedikit ya. Jadi akan menambah kesan unik dan juga cantik pada tas yang sudah kita buat. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya bisa menambahkan aksesoris seperti resleting, furing, dan juga lain-lainnya untuk menambah keunikan dan juga fungsional dari tas tersebut. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan sampai jumpa.